Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Hari ini kita ketemu kembali pada materi pelajaran matematika untuk kelas 7 untuk siswa SMP Negeri 3 Langsa. Di mana hari ini kita akan lanjutkan materi kita masih pada pecahan, yaitu jenis-jenis pecahan. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah melakukan pembelajaran secara tatap muka. Namun hari ini kita mulai kembali belajar secara daring atau BDR, yaitu belajar dari rumah. Maka pada video kali ini materi yang akan kita lanjutkan adalah jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan yang akan kita bahas, yang pertama ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan per mil. Nah, materi ini sebenarnya di SD sudah pernah kita bahas atau sudah pernah dibahas di SD. Maka kali ini akan kita lakukan sebagai materi pengulangan saja, karena ini merupakan salah satu materi yang terdapat di kelas 7 untuk jenjang SMP. Nah, pecahan biasa di sini contohnya itu misalnya seperti 1/2 atau 5/8 misalnya. Itu bentuk pecahan biasa. Kemudian untuk pecahan campuran contohnya itu seperti 2/1/3 atau 1/2/5 dan lain sebagainya. Sedangkan desimal pastinya cirinya itu dia memiliki tanda koma. Contoh 0,3, 4,25 dan lain sebagainya. Persen yaitu artinya per 100. Contoh misalnya 30%. Sedangkan per mil adalah per 1000. Contohnya misalnya 20 per mil. Yang membedakan persen dan per mil adalah tandanya ini. Ya, kalau persen per 100 maka lambang persennya seperti ini, sedangkan per mil per 1000 lambangnya seperti ini. Nah, sekarang titik fokus kita yang akan kita bahas adalah mengubah pecahan-pecahan yang ada di sini ke bentuk yang lainnya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Contoh soalnya 14/3, ini pecahan biasa. Dimintakan kepada kita dari soal untuk mengubahnya ke pecahan campuran. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara membagikannya. 14 dibagi dengan 3. Nah, cari angka 3 dikali berapa sehingga dapat 14 kalau enggak di bawahnya. Ternyata kita dapatkan adalah 3 dikali 4 adalah 12. Kita kurangkan. 4 kurang 2, 2. 2 ini adalah sisanya. Nah, 2 ini kita bawa kemari. Kita membaginya dengan 3 tadi, maka 4/2/3. Ini adalah bentuk dari pecahan campuran atau perubahan dari 14/3 yang merupakan pecahan biasa kita rubah menjadi pecahan campuran. Kita lanjut. Kemudian kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Saya ambil contohnya 2/3/4. Ini adalah pecahan campurannya. Nah, sekarang kita akan merubah dia menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? 4 kita kali dengan 2. 4 kali 2 hasilnya adalah 8. 8 ini ditambah dengan 3. 8 tambah 3 adalah 11. Maka 11/4. 4 ini mana? Kembali lagi ke soal. Maka bentuk dari pecahan biasa dari pecahan campuran 2/3/4 adalah 11/4. Kita lanjut. Sekarang kita akan coba mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Ya, desimal itu pakai tanda koma tadi. Contoh. Ada pecahan biasa yaitu 3/5. Kita akan mengubahnya ke desimal. Bagaimana caranya? Caranya sama, yaitu dengan cara membagikannya. 3/5. Ingat posisinya tulisnya dari kanan ke kiri, ya. Nah, 5 dikali berapa dapat 3? Ternyata angka pembagi itu lebih kecil. Maka kita beri bantuan yaitu 0, letakkan nolnya kemari. 5 kali berapa dapat 30? Ternyata adalah 5 kali 6, 30. Kita kurangkan habis. Maka 3/5 pecahan biasanya jika kita rubah ke desimal maka akan menjadi 0,6. Satu contoh lagi. Jika ada pecahan biasanya 5/13, maka bagaimana bentuk desimalnya? Bentuk desimalnya 5/13.
Ya, tetap seperti tadi, minta bantuan 0, 50, 13 kali berapa? Ternyata 13 kali 3. 13 kali 3 adalah 39. Karena kalau dikali 4 hasilnya lebih dari 50 ya. Maka dikali 3 dapatnya 39. Maka 50 kurang 39 adalah 11. Masih belum bisa karena masih besar angka yang di sini. Kita minta bantuan, jadi minta bantuan 0, maka jadi 110. Dikali berapa? Dikali 8. Karena 13 dikali 8 dapatnya adalah 104. Maka jika kita kurangkan hasilnya adalah 6. 110 dikurang 104 hasilnya 6. Masih belum bisa, masih besar yang sini, minta bantuan lagi 0 kemari 60. Maka dikali berapa? Dikali 4. 13 dikali 4 hasilnya adalah 52. Kita kurangkan, sisanya adalah 8. Nah, sebenarnya kalau kita cari akan panjang terus angkanya kemari. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berapa sebenarnya hasil atau perubahan bentuk dari 5/13 ke desimalnya jadi berapa? Itu tergantung per permintaan soal. Di dalam desimal ada istilahnya satu tempat desimal atau satu angka di belakang koma. Nah, kalau dibilang satu tempat desimal atau satu angka di belakang koma, berarti sampai angka 3 saja. Namun jangan lupa perhatikan angka keduanya itu angka berapa. Jika angka keduanya ini lebih dari 5 atau 5 ke atas, maka dia jadi pembulatannya 0,4. Seandainya angka yang keduanya ini di bawah 5, maka cukup 0,3. Nah, selain itu ada lagi istilahnya 2 tempat desimal, 3 tempat desimal. Nah, seandainya untuk soal ini dikatakan 2 tempat desimal atau 2 angka di belakang koma, berarti yang kita ambil adalah angka 3 dan angka 8. Namun ingat sekali lagi, jangan lupa perhatikan jika minta 2 tempat desimal, perhatikan angka yang ketiganya. Jika angka ketiganya ini seperti ini 4, artinya di bawah 5, maka 4 ini dibuang saja. Maka jawaban kita adalah 0,38. Paham anak-anak? Kita lanjut pada perubahan bentuk desimal ke persen. Ya. Pada bentuk desimal ke persen, contohnya 4,67. Ya. Ke persen. Kita buat dulu desimal ke persen. Kita buat desimal ke pecahan campuran dulu ya. Maaf sih salah, pecahan campuran. Kecampuran. Nah, kalau dari desimal kecampuran 4/67 ya, 4,67. Maka jika kita rubah dia ke pecahan campuran, maka kita bisa lihat 2 angka di belakang koma ini artinya per 100. Maka 4,67 per 100. Karena ada 2 angka di belakang koma. Bandingkan dengan yang ini, 5,082. Ada 3 angka di belakang komanya. Maka pecahan campurannya menjadi 5 yang ini. Kemudian sementara 3 angka ini, nolnya tidak perlu ditulis, langsung buat saja 82 per, karena 3 angka maka di sini per 1000. Jadi kita memperhatikan 2 angka di belakang koma itu menentukan. Kalau 1 angka di belakang koma per 10, 2 angka di belakang koma per 100, 3 angka di belakang koma per 1000 dan seterusnya. Kemudian pecahan biasa ke persen. Ya, ini baru kita masuk pecahan biasa ke persen. Contoh yang saya ambil di sini adalah 7/20. Sebenarnya di sini ada 2 cara untuk menentukannya. Ada 2 cara kita dapat menentukan persennya. Cara yang pertama, cari nih angka 7, di sini 20, di sini kali sama dengan per 100. Karena persen ya, per 100. Kita lihat di bawah dulu. 20 ini dikali berapa sih untuk dapat 100? Ternyata 20 kali 5 hasilnya 100. Maka di atas pun harus dikali 5. 7 kali 5 berapa? 35. Maka persennya adalah 35%. 35 per 100 artinya 35%. Cara yang kedua dapat juga masih dengan contoh yang sama, 7/20. Berapa persen? Langsung saja kita
kali dengan 100, boleh. Mau 7 kali 100, 700 bagi 20, boleh. Atau lebih sederhana kita coret saja nolnya. Jadinya 7 kali 10, 70. 70 dibagi 2, 35. Langsung buat tanda persen, boleh. Ya, jadi ada dua cara, mana yang anak-anak kami lebih mudah menggunakannya silahkan. Namun ingat, pada penentuan dengan cara yang pertama, menggunakan cara yang pertama ada titik kelemahannya. Nanti ada angka di sini yang perkalian untuk mendapatkan nilai 100-nya itu tidak semudah angka 20, tidak kelipatan ini. Maka tidak semua angka atau tidak semua pecahan bisa kita gunakan dengan cara yang pertama. Namun terserah anak-anak sekalian mana yang lebih mudah. Tahapan yang terakhir atau pembahasan kita yang terakhir adalah mengubah pecahan biasa ke per mil. Sebenarnya sama, ya, hanya di sini dengan 100. Saya ambil contoh 7 per 250. Sama seperti tadi, di sini ada angka 7, 250 dikali, kemudian kalau tadi 100, sekarang 250 dikali berapa supaya dapat 1000 karena per mil. Ternyata 250 ini dikali 4. Otomatis yang di atas pun angka 7 ini dikalikan dengan 4. 7 dikali 4 adalah 28. 28 per 1000 artinya 28 per mil. Ya. Cara satu lagi untuk menentukan ini dapat juga dengan 7 per 250 kita kali dengan 1000. Kalau tadi dengan 100 karena persen, sekarang per mil dengan 1000. Mau dicoret boleh, mau dikali langsung 7 kali 1000, 7000 bagi 250 juga boleh. Hasilnya akan sama. Saya coba coret saja, maka di sini tinggal 100. Maka 7 kali 100 adalah 700 dibagi 25, maka hasilnya pun akan sama yaitu 28. Tinggal kita bukukan tanda per mil. Nah, inilah pembahasan kita pada hari ini. Saya harapkan anak-anak kami dapat paham dengan apa yang saya jelaskan. Dan materi ini sebenarnya hanya untuk membangkitkan ingatan kalian kembali, karena sekali lagi materi ini sudah pernah dibahas di SD. Ya, saya harapkan setelah ini kalian pahami dan buka kembali buku cetak atau bukunya ketika di SD, tolong dikerjakan tugasnya yang akan saya berikan selanjutnya berikut ini. Sampai ketemu lagi, semoga kita sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.